Welcome back to my channel. What's up guys? Jumpa lagi bersama saya Ferry Shihab di channel Learning Math. Senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan teman-teman semuanya, tentunya di channel ini untuk sama-sama belajar tentang matematika. Di video kali ini kita akan sama-sama melanjutkan pembahasan tentang TPS kuantitatif. Namun sebelum pembelajaran ini kita mulai, buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini dan belum menekan tombol subscribe, yuk tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman juga yang belum menyalakan bel notifikasinya, segera nyalakan bel notifikasinya. Supaya teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Sudah siap untuk belajar teman-teman? Yuk kita langsung saja mulai pembelajaran kali ini. Nomor 1. Di soal nomor 1 ini katanya urutan bilangan dari terkecil hingga terbesar yang paling tepat adalah apa? Yuk kita cek saja optionnya. Di sini ada 1/3. 1/3 itu 0,33 ya. Ke 0,4. Nah, berarti dia naik nih. Dari 0,33 ke 0,4. Kemudian dari 0,4 ke 2/3. 2/3 itu 0,67. Berarti dia juga naik. Dari 0,67 ke 0,65. Nah, ini turun dia. Berarti yang nomor 1, yang A salah ya. Kita coret dulu option A. Kemudian B. 1/4 ini 0,25 ke 0,5 berarti dia naik. Dari 0,5 ke 2/3 ke 0,67 berarti dia naik lagi. Dari 0,67 ke 0,75. Nah, ini juga naik lagi. Berarti ini B betul ya. Tapi kita cek dulu opsi yang lain. Yang C dari 1/3, 1/3 itu 0,33 ya. 0,33 ke 0,3. Berarti dia turun ya, dari 0,33 ke 0,3 dia turun. Nah, berarti yang C salah, ini kita coret. Kemudian yang D dari 1/5, 0,2 ke 0,6 naik. 0,6 ke 5/6. 5/6 itu 0,8, sekitar 0,8. Berarti dia juga naik lagi. Dari 0,8 ke 0,75. Nah, ini turun. Berarti yang D salah juga, kita coret. Yang E dari 1/4 ini 0,25 ke 0,7 dia naik. Dari 0,7 ke 4/6. 4/6 itu 2/3. Berarti 0,67 tadi ya. 0,7 ke 0,67 dia turun. Berarti yang E juga salah. Berarti jawabannya benar untuk soal ini adalah opsi yang B. Nomor 2. Perhatikan soal nomor 2 berikut. Di sini kita akan menentukan nilai dari 25,01% dari 2501. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yuk kita langsung cek pembahasannya. Kita tulis ulang dulu ya, 25,01% dari 2501. Kalau dari berarti dikali ya. Berarti ini jadi dikali 2501. Selanjutnya, ini karena ini masih dalam bentuk persen, saya ubah jadi per 100. Dikali 2501. Ini tinggal dibagi aja dulu. 2501 dibagi 100. Berarti jadi 25,01 dikali 25,01. Di soal ini teman-teman gak usah bingung. Lihat angka belakang komanya ini udah sama semua. Berarti teman-teman tinggal nyari angka depannya. Nah, ini kalau teman-teman tahu kan 25 kali 25 kan ini 625 ya. Nah, berarti isinya pasti 625 nih. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang E. Nomor 3. Di soal nomor 3, kita akan menentukan hasil dari 5 pangkat 3 dikali 8. Nah, untuk mengetahui jawabannya langsung saja. Si 5 pangkat 3 kali 8-nya saya pecah ya. Saya pecah ini 5 pangkat 3-nya jadi 5 pangkat 2 dikali 5. Kemudian 8-nya juga dipecah jadi 4 kali 2. Selanjutnya ini, yang tengah ini, si 5 sama 4-nya saya tukar nih posisinya. Berarti jadi seperti ini. Nah, di sini ini 5 pangkat 2-nya 25. 25 kali 4. Berarti 100. Yang 5 kali 2-nya 10. Nah, ini udah ada jawabannya ya. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang E. Nomor 4. Diketahui X, Y, dan Z adalah bilangan positif. Jika X-nya kurang dari Y dan X-nya lebih besar dari 3Z, maka apa? Untuk menyelesaikan soal ini, yuk kita langsung saja lihat caranya. Pertama, kedua pertidaksamaan saya salin ulang ya. Di sini X-nya kurang dari Y,
X-nya lebih dari 3Z. Kemudian pertidaksamaan ini saya gabung. Nah, kalau digabung jadi seperti ini. Ini dibacanya dari tengah. X-nya lebih dari 3Z, berarti yang ini. X-nya kurang dari Y, berarti yang ini. Nah, kalau udah digabung seperti ini lihat di sini 3Z ya. 3Z itu kan nilainya masih lebih besar dari Z. Nah, boleh ditulis seperti ini. Kalau sudah seperti ini, saya ambil bagian paling kiri dan paling kanan. Berarti Z-nya di sini kurang dari Y. Nah, berarti ini jawabannya udah ada di option nih. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah option yang C. Nomor 5. Diketahui P sama dengan 3X tambah 2Y tambah Z, dan Q-nya sama dengan 3Y tambah 2X tambah Z. Jika X, Y, Z adalah bilang bulat positif dan X-nya lebih besar dari Y, Y-nya lebih besar dari Z, maka apa jawabannya? Untuk menyelesaikan soal ini, yuk kita lihat caranya. Pertama di sini kita punya ya, diketahuinya katanya X lebih besar dari Y, Y-nya lebih besar dari Z. Ini yang saya perhatikan nih, yang dua ini dulu. X-nya lebih besar dari Y. Ini saya tulis ulang. Kemudian Y-nya saya pindah ruas ke kiri. Berarti kita punya X min Y lebih besar dari 0. Nah, ini kita simpan dulu. Kemudian kedua persamaan si P sama Q, ini saya salin ulang. Kemudian dieliminasi. Kalau ini dieliminasi berarti jadi P min Q, ini 3X kurangi 2X berarti jadi X, 2Y kurangi 3Y berarti min Y, Z min Z-nya 0. Nah, kita punya persamaan P min Q sama dengan X min Y berarti. Nah, tapi di sini karena X min Y-nya lebih dari 0, berarti yang ini juga lebih dari 0. Sehingga di sini P min Q-nya lebih besar dari 0. Kalau min Q-nya saya pindahin ke kanan, berarti P-nya lebih besar dari Q. Nah, ini sudah ada jawabannya di option. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah option yang A. Nomor 6. Rata-rata usia A, B, dan C adalah 37 tahun. Jika rata-rata usia A dan B adalah 30 tahun dan rata-rata usia B dan C adalah 43 tahun, maka usia B-nya berapa? Yuk kita langsung cek saja penyelesaiannya. Di sini katanya rata-rata usia A, B, dan C adalah 37 tahun. Berarti kalau misalkan dituliskan ya, berarti ini kan jadi A tambah B tambah C dibagi 3 sama dengan 37 tahun. Kemudian ini 3-nya saya kalikan ke kanan. Berarti sekarang kita punya A plus B plus C-nya sama dengan 111 ya. Yang ini kita simpan dulu persamaannya. Kemudian di sini katanya rata-rata usia A dan B-nya adalah 30 tahun. Berarti A tambah B dibagi 2 sama dengan 30. Ini 2-nya juga saya kalikan ke kanan. Sehingga A plus B-nya sama dengan 60. Nah, si A plus B sama dengan 60 ini kita masukkan saja ke sini. Berarti sekarang kita punya jadi 60 ya. Ini A tambah B-nya udah diganti 60. Ditambah C sama dengan 111. Sehingga kita punya C-nya sama dengan 51. Ini kita simpan dulu. Baca lagi soalnya. Kemudian rata-rata usia B dan C-nya adalah 43 tahun. Berarti kita bisa buat modelnya B tambah C dibagi 2 sama dengan 43. Ini 2-nya saya kali ke kanan, C-nya saya ganti jadi 51. Sehingga kita punya B tambah 51 sama dengan 86. B-nya berarti dapat 35. Nah, kalau ini yang ditanya udah ya, B ya. Oh, berarti udah selesai berarti. Jawaban yang benar untuk soal ini adalah option yang B. Nomor 7. Perbandingan berat badan 4 orang siswi adalah sebagai berikut. Di sini katanya P memiliki 3 kg lebih berat daripada S. Oke, kita highlight ya. Di sini katanya P-nya memiliki 3 kg lebih berat daripada S. Berarti ini kalau kita tuliskan modelnya P sama dengan ya 3 kg lebih berat, berarti 3 plus daripada S, 3 plus S. Kemudian baca lagi soalnya di sini katanya Q-nya lebih ringan 6 kg dibanding R. Berarti kita bisa menuliskan modelnya Q-nya sama dengan lebih ringan 6 kg dibanding R. Berarti R dikurangi 6. Baca lagi soalnya. S katanya lebih berat 2 kg dibanding Q. Berarti modelnya S sama dengan 2 lebih berat, berarti 2 plus ya dibanding Q plus Q. Nah, kemudian di sini jika diketahui berat badan S-nya 40 kg. Nah, ini S-nya 40 berarti kita bisa masukkan. Kalau S yang 40 kita masukkan ke sini, berarti nanti dapat P-nya 43. Ini kita simpan dulu. Kemudian S-nya juga kita masukkan ke sini.
Berarti 40 sama dengan 2 plus Q, sehingga kita punya Q-nya 38. Ini kita simpan juga. Q-nya 38 kita masukkan ke sini. Berarti 38 sama dengan R-6, sehingga R-nya dapat 44. Ini juga kita simpan. Nah, sekarang kita tinggal cek saja opsinya. Yang A katanya berat badan P lebih besar dari R. P-nya 43, R-nya 44, salah berarti ya. Yang B, berat badan S-nya lebih besar dari R. S-nya 40, R-nya mana ya? R-nya ini, R-nya 44. Salah juga. Berat badan R-nya lebih besar dari P. R-nya 44, berat badan R lebih besar dari P. R-nya 44, P-nya 43. Ini benar nih. Berarti jawabannya benar untuk soal ini adalah option yang C. Nomor 8. Biaya parkir mobil 1 jam pertama Rp5.000 dan Rp2.000 setiap 30 menit tambahan. Jika seseorang parkir selama 2,5 jam, biaya parkir yang harus dibayarkan adalah berapa? Nah, yuk kita langsung cek saja pembahasannya. Di sini dia orangnya parkir selama 2,5 jam ya. 2,5 jamnya ini kita pecah aja dulu. 2,5 jamnya jadi 1 jam ditambah 3 kali 30 menit. Kenapa? Di sini kan katanya 1 jam pertamanya 5.000 ya. Nah, berarti yang ini kita kali 5.000, berarti biaya parkirnya. Dan ini yang 30 menitnya kan 2.000 ya. Karena dia 3 kali 30 menit, berarti 2.000-nya kali 3. Nah, berarti yang ini 5.000 ditambah ini 6.000. Berarti totalnya jadi 11.000. Jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang D. Nomor 9. Bulan Januari harga barangnya adalah 60 juta. Bulan Februari harganya naik 10%. Selama bulan Maret, harga barang bulan Februari didiskon sebesar 10%. Harga barang bulan Maretnya berapa? Yuk kita langsung cek saja penyelesaiannya. Di sini katanya harga Januarinya 60 juta. Kemudian harga Februari, di sini karena naik 10%, berarti sebenarnya harga Februari itu adalah 110% dari harga bulan Januari ya. Berarti dari 60 juta. Nah, ini tinggal dihitung saja. 110%-nya saya ubah jadi 110 per 100 dikali 60 juta. Nah, ini berarti hasilnya 66 juta. Kemudian harga bulan Maret, di sini harga bulan Maretnya dia dapat diskon 10%. 10% berarti sebenarnya harganya adalah 90%. Dari mana? Dari harga di bulan Februari. Bulan Februari harganya 66 juta. Ini juga tinggal dihitung. 90 per 100 dikali 66 juta. Nah, untuk ngitung ini, teman-teman gampangnya gini aja nih. Ini angkanya 9, ini belakangnya 6 ya. 9 kali 6 kan 54. Berarti cari yang belakangnya 4 nih. Lihat opsinya, cari yang belakangnya 4. Nah, ini. Yang belakangnya 4 adalah opsi yang A. Tuh, ini juga sama. Hasilnya 59.400.000 ya. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang A. Nomor 10. Di sini katanya harga saham 5 perusahaan properti adalah sebagai berikut. Berdasarkan tabel di atas, keuntungan terbesar diperoleh dari saham perusahaan mana? Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat tabelnya seperti apa. Yang ini perusahaan A katanya dia beli sahamnya 4.000 per lembar, kemudian dijual 5.200 per lembar. Berarti dia dapat untung ya. Untungnya 1.200, kita tulis dulu di sini. Untungnya 1.200 nih. Kemudian jumlah saham yang dimilikinya 400, berarti nanti keuntungan totalnya ini tinggal dikalikan saja. Kemudian perusahaan B, dia belinya 2.500, dijual 4.100. Berarti dia juga dapat untung 1.600. Perusahaan C, belinya 4.500, dijual 6.350. Berarti dapat untung juga 1.850. Perusahaan D, belinya 10.000, dijual 11.025. Dapat untung juga 1.025. Yang E, belinya 18.000, dijualnya 17.500. Nah, kalau ini nggak untung ya, buntung tapi dia. Bukannya untung tapi rugi ya. Jadi ini nggak usah ditulis lah. Sekarang untuk menentukan keuntungan totalnya ini tinggal kalikan saja. Nanti kalau udah dikalikan hasilnya seperti ini. Ini 480.000, yang ini 560.000, yang ini 462.500, yang ini 553.500, yang ini rugi. Yang ditanya keuntungan terbesar. Berarti dari sini angka yang terbesarnya adalah yang ini. Nah, berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang B. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jika teman-teman suka dengan video kali ini, teman-teman boleh klik like-nya dan teman-teman boleh share video ini ke teman-teman yang lain. Biar teman-teman yang lain juga merasakan
manfaat dari video kali ini. Thank you for watching and don't forget subscribe.